Adik-adik, berapa nabi? Berapa nabi dan rasul? Berapa? 20 sah? Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Pak Camat atau Pak Lurah? Oleh di kepala, kepala di kaki. Pantas kodongo. Ajarkan saya, Pak. Ustadz tidak boleh menikah. Saya orang pertama berhenti jadi ustadz. Kenapa celana dalamnya dipakai di luar? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Saya waktu kecil lagunya ibu saya begini. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Saya tanya, kenapa zaman jahiliyah, Mak? Lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Adik-adik, berapa nabi? Berapa nabi dan rasul? Berapa? 20 sah? Masya Allah, bahaya ini orang Islam di sini, Pak. 25 nabi dan rasul. Nabi Muhammad namanya. Siapa nama ibunya mau? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Cinere atau Cikampek? Madinah tempat tinggalnya. Terus lanjut lagi. Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Pak Camat atau Pak Lurah? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Coba dengar lagu-lagu zaman dulu, Pak. Mendidik, ada sejarah, ada kecintaan kepada Nabi. Pantas kita bisa tahu sejarah Nabi dari kecil. Sekarang lagu anak-anak kita apa? Pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala, kepala di kaki. Pantas kodongo. Ajarkan sejarah Nabi ke anak. Ini tujuannya maulid, supaya kita tahu sejarah Nabi, supaya kita bisa mencontoh Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Kita disuruh contoh malaikat, tidak bisa. Mana bisa kita? Itu tidak bisa dicontoh itu malaikat. Kenapa? Mereka tidak tidur, mereka tidak makan, mereka tidak menikah, tidak butuh harta. Bapak disuruh contoh malaikat tidak menikah. Kalau saya, Pak, ustadz tidak boleh menikah, saya orang pertama berhenti jadi ustadz. Tapi Muhammad manusia biasa, kita pasti bisa mencontohnya. Pasti bisa kita contoh. Kenapa? Dia manusia, kita juga manusia. Cuma ada catatannya. Betul Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia, tapi dia diberikan perlakuan khusus, diberikan keistimewaan oleh Allah yang dalam ilmu agama kita sebut dengan mukjizat. Ada manusia hebat tapi tidak bisa dicontoh. Siapa? Superman. Dia bisa terbang, Pak. Mana bisa kita terbang? Lagi pula Superman beleng-beleng. Kenapa celana dalamnya dipakai di luar? Nabi ini perlu kita contoh yang kecil-kecil saja dulu, yang mampu kita lakukan. 1, sholat berjamaah. Terutama bapak-bapak yang sudah muka-muka sakaratil maut. Yang ketawa, saya serius ini. Itu kata Nabi, andai saja kau lihat itu pahala jamaah subuh, kamu akan datang ke masjid meskipun kau merangkak. Kadang-kala ada orang bilang susah masuk surga, Ustaz. Salah, dek. Yang susah itu masuk neraka. Coba lihat, Pak, judi gratis atau bayar? Bayar. Bayar. Selingkuh gak bayar atau gratis? Mahal. Narkoba bayar atau gratis? Bayar. Pergi dugem di tempat-tempat diskotik bayar atau gratis? Bayar. Semua itu dibayar dan itu pintu masuknya neraka. Sholat gratis, puasa gratis, berjamaah gratis, ngaji gratis, naik haji kalau mampu, dan itu pintunya masuk surga. 1, sebab orang malas berjamaah ke masjid karena dia tidak lihat pahalanya. 2,
Karena dia tidak tahu pahalanya. Kata Nabi, kalau kau wudhu dulu, wudhu dari rumah, lalu datang ke masjid, bayangkan kaki kanan satu pahala, kaki kiri gugur dosa kecil. Apalagi kalau bapak jalannya pendek begini. Banyak pahalanya Pak. Yang kedua kata Nabi, kalau kau ke masjid, pagarmu, tembokmu, aspal, dinding, pohon, semua jadi saksi. Dia akan berkata kepada Allah nanti di akhirat, ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya dia rajin berjamaah di masjid. Itulah sebabnya Nabi sunnahkan, kalau kau pergi ke masjid, beda jalanmu waktu pergi, beda pula jalanmu waktu pulang, supaya banyak saksimu. 3. Pahala berjamaah. Kalau hujan, gerimis, debu yang melengket ke tubuhmu, bajumu basah karena kau datang ke masjid, baju yang basah itu juga lah nanti yang jadi saksi supaya kita tidak masuk neraka, dan dia akan menjadi pelindung dari api neraka. Coba jangan juga salah paham, dia tunggu hujan keras Pak, hujan keras dia buka sak payungnya, dia jalan. Itu belen-belen namanya itu Pak. Apalagi keutamaan berjamaah, ini yang paling populer. Apa itu? Lipat 27 kali. Artinya apa? 1 kali bapak sholat di masjid, 27 kali di rumah baru sama. Masya Allah. Apalagi pahala berjamaah di masjid. Di masjid ada disebut doa bersama. Barangkali bapak-bapak tidak tahu berdoa, barangkali adik-adik banyak dosa, doanya agak susah sampai, lama baru sampai nih. Tapi ada imam di depan, penghafal Quran, ulama, penceramah, dia amin, dia memimpin doa. Begitu beliau katakan amin, semua orang doa dalam masjid dikabulkan. Itulah sebabnya ketika memimpin doa Pak Imam, usahakan doa yang bapak baca, doa yang umumnya orang hafal dan tahu, serta kasih dengar orang. Ada biasa orang mimpin doa, kita tidak tahu apa dia minta, sudah itu kecil pula suaranya, tidak jelas. Amin, amin. Apa siapa tahu anak muda yang jadi imam, tidak ada istrinya, ya Allah berikan kami jodoh. Kata bapak di belakang, amin. Istrinya di belakang juga berkata, amin. Baca doa umumnya orang hafal, dan perdengarkan jamaah supaya kita tahu apa yang bapak minta. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid, ada silaturahim, ada persaudaraan. Barangkali gara-gara pilkada kita bermusuhan sama tetangga, maka begitu datang di masjid, bapak minta maaf kalau pernah sakiti. Gimana caranya Ustaz? Nah, misalnya dia berdiri di sini, nanti sudah angkat takbir bapak baru datang. Karena kalau belum angkat takbir dia bisa pindah, dia akan dendam sekali sama bapak misalnya. Begitu dia sudah takbir Allahu Akbar, bapak langsung Allahu Akbar. Selesai sholat, dia begitu Assalamualaikum warahmatullah, bapak tahan dulu. Assalamualaikum warahmatullah, tahan dulu, bapak dulu, jangan dulu. Balik. Begitu dia balik Assalamualaikum warahmatullah, baru bapak Assalamualaikum warahmatullah. Senyum, tidak mungkin dia dorong kepalamu. Apa kau? Tidak mungkin, pasti dia balas Waalaikumsalam. Itu silaturahmi. Yang ketiga, kenapa orang malas ke masjid? Manajemen masjid tidak bagus Pak. Banyak masjid di Makassar saya lihat, karena nafsunya para panitianya perbesar dan bertingkat, akhirnya yang tadinya nyaman berjamaah, akhirnya orang tinggalkan karena kotor, debu, tidak jadi-jadi. Kenapa? Tidak ada kemampuan selesaikan dalam waktu yang cepat. Biarlah kecil-kecil seperti masjid kita ini tapi nyaman, tidak usah lagi dipugar-pugar, tidak juga penuh. Kalau begini enak orang. Karpetnya Pak, Masya Allah lembut. Ini karpet sudah 8 kali lebaran tidak pernah diganti. Begitu kita sujud menghindari semut. Tidak ada pilihan, terpaksa kita pasrah Pak. Iya, sound sistemnya begitu kita takbir Allahu Akbar langsung. Papa ketawa karena pernah mengalami semua itu kan. Ada lagi Pak imamnya anak muda yang dia balik-balik sunnah Nabi.
Nabi katakan, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan solatmu. Ini jadi imam Pak, panjang betul. Baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Kalau imam membaca yang orang hafal, maka insya Allah kita bisa luruskan kalau dia salah. Tapi begitu imam membaca Al-Anfal ayat 5 sampai 70, begitu salah ya hadapi susahmu sendiri. Siapa suruh kau cari masalah? Yang kedua tujuannya supaya kita bisa khusyuk. Begitu imam baca Al-Anfal, dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ikut tidak dihafal, kita mau ruku belum saatnya. Terpaksa kita lihat semua pengumuman keadaan keuangan masjid, saldo kas, pengeluaran, pemasukan, dibaca semua itu Pak. Dibaca semua. Siapa yang salah? Imam. Pak, waktu saya kecil dulu di kampung berjamaah, imam sujud Pak, lama sekali imam sujud, sudah tidak seperti biasanya. Belum selesai, ada kawan saya, dia angkat kepalanya, dia teriak, wih, hilang imam. Ternyata imam yang ditunggu hilang di tempat Pak. Kacau sholat, bubar. Begitu selesai kita tanya, Pak Imam, kenapa kau tinggalkan saf? Saya kentut nak. Pak Imam, lain kali kalau kau kentut, kasih bangun kepala supaya kita lihat kau keluar. Dia bilang, saya malu nak kau lihat, makanya saya sembunyi-sembunyi. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Maka kalau salah imam, kacau jamaah. Bulan 11 akan datang. Salah milih imam, kacau 5 tahun. Jangan kau pilih karena partai, jangan kau pilih karena suku, jangan kau pilih karena tim suksesnya, apalagi jangan kau pilih sampai hanya karena kau dikasih duit. Pilihlah yang kau yakini bisa menjaga agamamu dan bangsamu.